demi keajaibanmu di setiap langkah hidupku, penyertaanmu. Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Pasti semakin luar biasa di dalam Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-9. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-9. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata, seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, saudara, ini kejadiannya kemungkinan terjadi di Loteng, saudara, kalau kita mengacu kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Tapi bisa juga di kawasan Bait Suci, kalau melihat jumlah orang yang hadir waktu itu. Nah, saudara, ini waktu itu ada banyak orang, kita bisa melihat mereka dari berbagai macam daerah, ada bahasanya sendiri-sendiri, ada dialeknya sendiri-sendiri juga. Dan mulailah mereka berkata-kata, saudara. Dan anehnya ini mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh masing-masing orang ini, saudara. Padahal mereka ini kan berasal dari macam-macam tempat, macam-macam daerah. Bahasanya macam-macam, dialeknya juga macam-macam. Tapi kenapa mereka bisa mendengar dengan jelas waktu itu? Mulailah mereka tanya, "Loh, bukankah mereka ini orang-orang Galilea itu? Tapi kok mereka bisa?" Mulailah bertanya-tanya. Kemudian ada yang menyindir, "Oh, mereka ini orang-orang yang mabuk sama anggur." Tapi masalahnya, saudara, kalau mereka ini mabuk, kenapa kok mereka bisa ngomong sesuatu yang sangat jelas? Kalau kita perhatikan, saudara, di sini mereka mendengar hal-hal yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kalau orang mabuk, saudara, kira-kira kalau ngomong ngelantur enggak, saudara? Orang mabuk kalau ngomong ngelantur kan? Orang mabuk kalau ngomong ngalor ngidul kesana kemari, nggak bisa dipegang omongannya. Ngelantur, udahlah ngomongnya nggak karu-karuan. Tapi ini ngomongnya jelas dan mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing, dalam dialeknya mereka masing-masing. Mereka terheran-heran dan ini mereka dengarnya jelas, saudara. Bukan mereka dengarnya samar-samar gitu, bukan. Tapi mereka mendengar dengan sangat jelas. Dan yang didengar adalah berita-berita tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan
Dan itu disampaikan dengan sukacita yang luar biasa. Mereka melihat, mereka mendengar ada sukacita yang luar biasa yang mereka dengar di sana. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, jelas itu nggak mungkin orang mabuk karena omongannya terarah. Apalagi kalau kita lihat di perikop-perikop sesudahnya, saudara, bagaimana Petrus kemudian tampil, dia berkhotbah, dan hari itu 3.000 orang dibaptis, saudara. Apakah orang mabuk bisa ngomong seperti itu, saudara? Saya rasa enggak. Saudara, sebelum lebih jauh, saya ingin kita membaca dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 8, saudara. Ini tentang Menara Babel. Nah, bagaimana kita akan melihat waktu itu bahasa itu dikacaukan sama Tuhan. Tapi waktu Pentakosta, kita justru melihat orang-orang yang dari bahasa yang berbeda-beda itu justru semuanya bisa mendengar apa yang sesuai dengan bahasa mereka, apa yang sesuai dengan dialeknya mereka. Dan mereka mengerti. Bukan cuma mereka mendengar, tapi mereka mendengar dan mereka mengerti, mereka memahami. Sementara dalam kisah Menara Babel itu bahasa dikacaukan semua sampai mereka nggak bisa mengerti, nggak bisa memahami. Mereka bisa mendengar tapi mereka nggak mengerti, nggak memahami. Nah, kita akan baca sama-sama, saudara. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, saudara, dalam kisah Menara Babel ini, waktu itu, saudara, bahasanya masih satu semua, dialeknya juga masih satu. Ya, jadi semuanya saling mengerti, nggak belajar bahasa-bahasa asing, saudara. Bahasanya satu, yaitu satu bahasa itu aja. Dialeknya ya satu. Ya dialek yang sama itu juga. Saudara, kita kalau lihat di Indonesia aja, saudara ya. Jangankan di seluruh Indonesia, di Jawa aja, saudara. Dialeknya Jawa Timur dengan Jawa Tengah dengan Jawa Barat itu sudah beda. Jangankan yang Jawa, di Jawa Timur, saudara, logatnya Surabaya dengan logatnya Kediri dengan logatnya di Jember misalnya, itu sudah beda, saudara. Nah, tapi waktu itu dialeknya semua sama, bahasanya sama, satu semua, nggak ada bahasa yang lain. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mereka pergi sama-sama. Kemudian mereka ketemu ada tanah yang datar yang menurut mereka baik. Kemudian mereka berpikir, kita dirikan aja di sini, satu tempat, jadi kita nggak terserak di seluruh bumi. Nah, mulailah mereka berpikir lebih jauh. Itulah kenapa kemudian mereka bilang, saudara, seperti ini, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit.
Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara, bagaimana waktu itu mereka? Begitu mereka berpikir tentang jangan terserak, mereka juga berpikir tentang membangun kebanggaan untuk dirinya sendiri. Mereka ingin mendirikan menara sampai ke langit. Kalau mereka mau mendirikan menara sampai ke langit, artinya mereka sebenarnya sedang berusaha untuk menyamai Allah. Menara ini sampai ke surga. Mereka sedang berusaha menyamai Allah. Mereka sedang menentang Tuhan. Bagaimana kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 28, saudara. Dikatakan begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Rencana Tuhan apa, saudara? Memenuhi bumi. Artinya mereka harus tersebar pada akhirnya. Tapi mereka nggak mau. Mereka mau berhenti di situ aja. Udah kumpul di sini aja. Cukup di sini aja. Padahal mereka tahu rencana Tuhan apa? Harus pergi. Mereka enggak. Bukan cuma sampai di situ. Mereka ingin mendirikan menara, mereka ingin menyamai Tuhan, mereka ingin mencari nama untuk dirinya sendiri, membangun kebanggaan untuk dirinya sendiri. Mereka ingin menyombongkan dirinya sendiri, mereka ingin meninggikan dirinya sendiri. Dan itu jelas sesuatu hal yang menentang Tuhan, memberontak terhadap Tuhan. Itulah kenapa. Terus Tuhan turun, dikacaukan semua bahasanya. Mulailah di sana. Ada satu bahasa, ada satu bahasa lagi, ada satu bahasa lagi, ada satu bahasa lagi. Ada begitu banyak bahasa. Dan mungkin di bahasa yang sama pun ada dialek yang berbeda, ada logat yang berbeda, yang itu mungkin mereka nggak pahami juga. Akhirnya kacaulah mereka dan akhirnya mereka tersebar ke seluruh bumi. Mereka menolak rencananya Tuhan, tapi Tuhan gak pernah gagal dengan rencananya. Saudara, manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya akan memikirkan apa yang disukainya. Mereka bukan memikirkan tentang apa yang disukai Tuhan. Itulah yang terjadi pada penduduk di Menara Babel waktu itu. Mereka nggak memikirkan tentang apa sih rencananya Tuhan. Enggak. Mereka ingin mapan di sana, stay di sana, berhenti di sana. Mereka nggak peduli lagi dengan rencana Tuhan. Mereka nggak peduli lagi dengan kehendak Tuhan. Mereka hanya peduli dengan apa yang mereka inginkan. Mereka hanya peduli dengan kebanggaan. Mereka hanya peduli dengan kesombongannya mereka. Mereka ingin meninggikan diri, menyamakan diri seperti Tuhan. Itulah kenapa, saudara, kalau orang hanya mementingkan dirinya sendiri, mereka memilih apa yang mereka suka. Mereka berusaha membuat Tuhan selaras dengan keinginannya, bukan mereka yang selaras dengan keinginannya Tuhan. Mereka nggak peduli dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Mereka cuma peduli dengan apa yang mereka inginkan. Bukankah sekarang ada banyak orang memiliki semangat seperti itu, saudara? Mereka memang kelihatan datang ke gereja. Tapi bahkan dalam doa-doa mereka lebih memilih untuk memaksa Tuhan mengikuti keinginan mereka. Itulah kenapa banyak orang kecewa dengan Tuhan. Waktu Tuhan gak jawab doa mereka. Mereka nggak sadar bahwa mereka sedang menentang Tuhan. Mereka nggak sadar bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tapi karena mereka berpikir dalam sudut pandang terbatasnya mereka cuma bisa berpikir, karena Tuhan nggak melakukan apa yang aku mau, berarti Tuhan nggak baik, titik.
Kalau manusia ingin mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya, ingin mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan di dalam hidupnya, manusialah yang harus mengikuti apa yang jadi maunya Tuhan. Manusia yang harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti maunya mereka. Kalau Tuhan yang mengikuti maunya mereka, ya kacau. Karena kemauannya orang banyak itu sudah beda-beda, saudara. Yang satu ingin menghancurkan yang lain, yang satu ingin mendapatkan yang lain, yang lain juga gitu. Ingin memuaskan egonya semua, ingin memuaskan egonya semua. Tapi Tuhan itu maha bijaksana. Tuhan itu maha tahu. Saudara, manusia yang seperti ada dalam semangatnya orang-orang dalam Menara Babel ini, mereka adalah orang-orang yang pada akhirnya itu berusaha mandiri dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa kekuatannya sendiri itu sudah lebih daripada cukup untuk melakukan segala sesuatu. Orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang yang gak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, orang-orang yang mengabdikan diri kepada egonya sendiri, orang-orang yang mengabdikan diri kepada keinginan-keinginan dagingnya sendiri. Inilah orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Orang-orang yang gak mau mengikuti rencana Tuhan, tapi berusaha membuat Tuhan mengikuti rencana mereka. Merasa seolah-olah mereka yang kuat, merasa seolah-olah mereka yang mampu, padahal mereka penuh dengan keterbatasan, saudara. Itulah yang menyebabkan akhirnya semua dikacaukan oleh Tuhan. Nah, kemudian saya kembali lagi, saudara, ke waktu Pentakosta itu. Di waktu Pentakosta itu terjadi, ada mujizat. Mujizat ini mujizat bahasa, saudara. Bagaimana kita melihat, kita membaca tadi, bagaimana orang-orang ini mendengar. Ini orang-orang yang punya bahasa yang berbeda, orang-orang yang punya dialek yang berbeda, logat yang berbeda, tapi mereka masing-masing bisa mendengar dengan sangat jelas. Bagaimana orang-orang ini, saudara, berbicara dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Tapi yang diceritakan adalah kebesaran-kebesaran Tuhan. Saya pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan, saudara. Waktu dia pelayanan ke satu negara, dia ada di pedalaman waktu itu. Karena dia nggak ngerti bahasanya, dia pakai penerjemah. Nah, waktu dia pakai penerjemah ini, waktu hari H, penerjemahnya ini nggak datang, saudara. Terlambat datang, lebih tepatnya. Dia terlambat datang. Nah, karena waktu KKR-nya ini sudah mulai, sementara penerjemahnya belum datang, dia kebingungan, saudara. Dia mulai berdoa, Tuhan gimana ini, Tuhan gimana ini, Tuhan gimana ini. Dia cuma menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan. Cuma itu aja, saudara. Dia cuma berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kemudian di tengah-tengah si penerjemah ini datang. Tapi penerjemah ini diam aja, saudara. Di akhir acara, di akhir sesi, saudara, si pembicara ini, si hamba Tuhan ini bilang gini, kenapa kamu tadi kok nggak naik, kok nggak ngomong gitu loh. Lah si penerjemah ini malah bilang kayak gini, loh Bapak nggak bilang
kalau Bapak ini ternyata bisa bahasa di sini, gitu loh. Kalau bisa, kan nggak perlu pakai penerjemah. Loh, saya nggak bisa. Loh, tapi Bapak tadi bilang. Bapak tadi tuh berkhotbah dengan bahasanya orang-orang di sini dan semua mengerti. Itulah kenapa ada banyak orang yang didoakan, dimenangkan hari itu. Dijamah Tuhan hari itu. Nah, inilah satu mujizat bahasa, saudara. Jadi dia nggak ngerti apa yang sebenarnya dia omongkan. Dia cuma berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia cuma memuji Tuhan lagi, menyembah Tuhan lagi. Terus, tapi yang didengarkan oleh jemaat ini adalah bahasa asli mereka. Dan itu bercerita tentang kebesaran Tuhan, bercerita tentang Tuhan Yesus. Sama seperti yang didengarkan oleh orang-orang ini waktu itu. Mereka mendengarkan, mereka merasakan ada sukacita yang ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan cerita-cerita tentang kebesaran Tuhan. Saudara, saat kita melihat kondisi Babel tadi, bangsa itu, saudara, diserakkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena pemberontakannya. Tuhan turun tangan. Tapi kali ini Tuhan justru membuka sekat-sekat itu, saudara. Lewat karya Roh Kudus. Semuanya dipersatukan dalam kasih Tuhan. Kalau dulu diserakkan, dimurkai Tuhan karena pemberontakannya, hari ini lewat karya Roh Kudus Tuhan menyatakan kasih-Nya. Itulah kenapa kalau kita baca di perikop selanjutnya, Petrus berkhotbah, saudara. Dan waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang dibaptis hari itu. 3.000 orang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Langsung ada KKR waktu itu dan langsung ada yang dimenangkan, bertobat besar-besaran hari itu. Saudara, lewat gerejanya, siapa gerejanya? Kita ini loh gerejanya, saudara. Saya, saudara, itu bait Allah yang kudus. Saya juga saudara. Kita ini adalah gerejanya. Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya lewat kita, lewat gerejanya. Gereja ini bukan cuma ajang kumpul-kumpul yang gak ada artinya, saudara. Kita ini gereja yang harus menyatakan tiap hari, dimanapun, kapanpun, menyatakan tentang Tuhan, menyatakan kasih Tuhan. Bukan lagi untuk kepentingan diri kita sendiri, kemuliaan diri kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Babel tadi, saudara. Tapi waktu kita melayani, waktu kita melakukan segala sesuatu dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam persahabatan kita, pertemanan kita, keluarga kita, semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kita yang dapat nama, tapi Tuhan yang namanya dipermuliakan. Saudara, dari sini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan itu sebenarnya sedang memanggil kita untuk kembali kepada rencana awalnya. Apa? Memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Memenuhi bumi dengan segala kebaikan Tuhan yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Bukan memenuhi bumi dengan kemuliaan diri kita sendiri yang sebenarnya kita juga nggak mulia, saudara. Karena kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan sebenarnya. Bukan juga dipenuhi dengan kebaikan yang sesuai dengan standar kita sendiri-sendiri. Karena kalau bumi dipenuhi dengan standar kita sendiri-sendiri, saudara, kita masing-masing punya standar. Saya punya standar kebaikan sendiri. Saudara juga punya standar kebaikan sendiri. Yang itu kalau kita paksakan standar kebaikannya masing-masing, saudara, sebenarnya nggak ada yang baik. Semuanya ingin memuliakan dirinya sendiri.
semuanya ingin mementingkan dirinya sendiri. Tapi waktu kita kembali kepada kasih dan rencana Tuhan, kita ini ingin menyatakan kasih-Nya Tuhan. Kita ini ingin menyatakan kebaikan-Nya Tuhan. Kita ini ingin menyatakan standarnya Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, semuanya baik adanya, baik dalam pandangan Tuhan. Jadi kita harus kembali kepada standarnya Tuhan, bukan standarnya kita sendiri. Kalau manusia yang bikin standar, saudara, udahlah standarnya pasti kacau, standarnya pasti dirinya sendiri. Dan standarnya pasti berubah-ubah, tiap zaman standarnya juga berubah pasti. Tapi standar Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya itu kekal. Saudara, karya Roh Kudus dalam Pentakosta menghancurkan pemberontakan manusia dan mengembalikan manusia kepada rencananya Tuhan. Waktu kita menerima anugerah Tuhan dan waktu Roh Kudus memenuhi kita, Dia sedang membawa kita kembali kepada rencananya. Dia sedang membawa kita on the track dengan rencananya Tuhan. Bukan agenda-agenda kita sendiri lagi, bukan ambisi kita lagi, bukan standarnya kita lagi, tapi agendanya Tuhan, rencananya Tuhan, keinginannya Tuhan. Saudara, Tuhan ingin melakukan lebih banyak di dalam hidup kita. Tuhan ingin membawa kita ini lebih jauh lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita. Tuhan, iya, bawa aku lebih jauh lagi Tuhan. Tuhan, pakai aku Tuhan. Pakai aku untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Bukannya terus kita berdoa, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Tapi embel-embelnya, Tuhan, aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini. Banyak keinginannya. Hanya keinginannya dan keinginannya terus. Tapi enggak. Karya Roh Kudus sedang membawa kita kembali kepada rencana awal Tuhan. Membawa kita kembali kepada kodrat manusia yang seharusnya apa? Melakukan kehendak Tuhan. Melakukan rencana Tuhan. Amin, saudara. Saya berdoa untuk kita semuanya malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Kita semuanya akan dibawa semakin dalam dengan Tuhan. Kita akan dibawa semakin mendalam, berjalan di dalam rencananya Tuhan. Kita semuanya akan semakin dipakai Tuhan luar biasa untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk menyatakan kasih-Nya. Kita semuanya akan menjadi saluran berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.